gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun? Salsa Arwina kembali menjadi sorotan publik setelah dengan lantang menyuarakan kekesalan dan kemarahan terkait program makanan bergizi gratis yang akhir-akhir ini justru menuai masalah besar. Program yang seharusnya membawa harapan dan senyuman untuk masyarakat kecil, terutama anak-anak sekolah, justru berubah menjadi polemik nasional setelah muncul kasus keracunan massal. Bayangkan, sebuah program yang didengungkan pemerintah sebagai langkah nyata untuk melawan stunting, justru menciptakan masalah baru yang jauh lebih serius. Dan siapa lagi kalau bukan Salsa Arwina yang berdiri di garis terdepan mengkritisi kebijakan ini, dengan gaya bicara yang blak-blakan, menusuk, dan membuat banyak pihak panas dingin. Keracunan makanan dalam program MBG, makanan bergizi gratis, bukanlah sekadar isu kecil. Ratusan anak di beberapa daerah dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makanan dari dapur penyedia MBG. Kabar ini langsung menjadi headline di berbagai media, memicu kepanikan orang tua, serta mempertanyakan kualitas pengawasan pemerintah dalam program ini. Di titik inilah, suara Salsa Arwina muncul, lantang seperti biasanya. Ia menyebut, pemerintah tidak boleh main-main dengan nyawa rakyat, apalagi anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Baginya, program sehebat apapun tidak ada gunanya jika pengelolaan dan pengawasannya asal-asalan. Publik pun terbelah. Ada yang tetap mendukung program MBG karena diyakini dapat membantu keluarga miskin. Ada juga yang langsung hilang kepercayaan setelah insiden keracunan ini. Namun, satu hal yang jelas, publik semakin tajam memperhatikan setiap detail program ini. Netizen membanjiri media sosial dengan berbagai komentar pedas. Mulai dari mempertanyakan kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, hingga menuduh adanya praktik korupsi di balik program ini. Narasi semakin liar ketika muncul rumor bahwa penyedia dapur MBG yang bermasalah punya koneksi dengan pihak-pihak berkuasa. Rumor inilah yang membuat tensi semakin meninggi, dan tentu saja, Salsa Arwina tak tinggal diam. Dengan tegas, Salsa menyebut bahwa penutupan sementara dapur MBG yang bermasalah tidak cukup. Ia menuntut investigasi menyeluruh, audit transparan, bahkan meminta agar pihak-pihak yang terlibat ditindak hukum. Menurutnya, tidak boleh ada kompromi dalam urusan kesehatan publik. Kalimatnya keras, jangan sampai program yang katanya untuk rakyat justru jadi ladang bisnis segelintir orang serakah. Kalau benar ada yang bermain-main dengan anggaran MBG, itu pengkhianatan terhadap bangsa. Pernyataan ini langsung viral, dibagikan ribuan kali di media sosial, dan membuat banyak orang setuju. Publik merasa ada yang benar-benar berani mengangkat suara tanpa takut ditekan. Di sisi lain, pemerintah berusaha meredam situasi dengan menyatakan bahwa dapur MBG yang bermasalah sudah ditutup sementara. Mereka berjanji akan meningkatkan standar pengawasan dan memperketat aturan penyedia makanan. Namun, janji ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk pemadam kebakaran belaka. Pasalnya, masalah ini sudah terlanjur mencoreng wajah program MBG yang baru saja berjalan. Kritik keras datang dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pakar gizi, hingga aktivis kesehatan. Semua mempertanyakan, bagaimana mungkin program dengan anggaran triliunan bisa kecolongan dalam hal paling mendasar, yaitu keamanan makanan? Salsa Arwina pun tak berhenti sampai di situ. Ia hadir dalam beberapa forum diskusi, bahkan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dapur MBG di beberapa daerah. Dalam satu kesempatan, ia dengan gamblang menunjukkan bukti buruknya manajemen di lapangan, dapur yang tidak higienis, bahan makanan yang tidak segar, hingga distribusi yang amburadul. Semua itu ia rekam dan bagikan ke publik, membuat orang semakin geram. Kalau begini, bukan makanan bergizi gratis, tapi makanan berisiko gratis, ucapnya dengan nada sinis yang langsung menggegerkan jagat maya. Gaya bicara lugas dan aksi nyata Salsa membuatnya semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang menilai, kehadirannya seperti penyambung lidah rakyat yang berani menantang sistem. Di saat banyak tokoh memilih diam atau hanya memberikan kritik setengah hati, Salsa tampil berbeda. Ia berani menyebut nama, menuding langsung kelemahan pemerintah, dan menuntut langkah nyata. Tak heran jika kemudian muncul suara-suara bahwa Salsa pantas menduduki posisi lebih tinggi di pemerintahan, bahkan disebut-sebut layak menjadi menteri. Namun, tak sedikit pula yang menudingnya hanya mencari panggung politik. Lawan-lawan politik Salsa menilai bahwa ia memanfaatkan momen kericuhan ini untuk membangun citra. Mereka menyebut kritiknya tidak solutif, hanya menyulut emosi publik tanpa menawarkan jalan keluar.
Tuduhan ini dibantah keras oleh pendukung Salsa yang melihat justru dialah satu-satunya yang berani menyingkap kebenaran. Perdebatan semakin panas, dan publik semakin terbelah. Ada yang menilai Salsa sebagai pahlawan rakyat, ada pula yang menganggapnya hanya seorang provokator. Di tengah polemik ini, fakta lapangan tidak bisa dibantah. Dapur MBG memang bermasalah, program yang seharusnya menyelamatkan malah sempat mencelakakan. Pemerintah memang sudah menutup dapur yang terlibat, tapi publik menuntut lebih. Mereka ingin transparansi penuh, laporan terbuka, serta jaminan bahwa insiden serupa tidak akan terulang. Rasa trauma sudah terlanjur terbentuk, terutama di kalangan orang tua. Tak sedikit yang kini melarang anaknya ikut menikmati makanan dari program MBG. Daripada anak sakit, lebih baik bawa bekal dari rumah. Begitu komentar yang banyak beredar. Dalam situasi genting seperti ini, suara kritis seperti Salsa justru menjadi katalis penting. Ia mampu menyalurkan keresahan publik, sekaligus mendorong pemerintah agar tidak bisa bersembunyi di balik retorika manis. Bahkan, beberapa pakar politik menyebut bahwa fenomena Salsa Arwina adalah cerminan dari bangkitnya gerakan rakyat yang bosan dengan janji-janji kosong. Munculnya tokoh seperti Salsa adalah tanda bahwa masyarakat sudah lelah dipermainkan. Mereka butuh sosok yang benar-benar berani membela rakyat, meskipun harus melawan arus, ujar seorang pengamat politik. Dampak lain dari insiden ini adalah terbukanya ruang diskusi yang lebih luas tentang konsep pemberian bantuan makanan. Apakah memang harus melalui sistem dapur terpusat yang rawan masalah? Atau lebih baik diberikan langsung berupa voucher atau bantuan tunai agar masyarakat bisa memilih sendiri makanan yang sehat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini semakin sering muncul di ruang publik, memaksa pemerintah untuk mengevaluasi desain program MBG dari hulu ke hilir. Dan tentu saja, Salsa selalu hadir di barisan paling depan untuk mendorong perubahan. Narasi makin dramatis ketika sejumlah orang tua yang anaknya keracunan muncul di televisi, menuntut pertanggungjawaban langsung dari pemerintah. Air mata mereka menetes, menceritakan bagaimana anak-anak yang seharusnya sehat justru terbaring di rumah sakit. Adegan ini menampar kesadaran nasional. Program sebesar apapun tak ada gunanya jika kualitasnya mengorbankan nyawa rakyat kecil. Di titik inilah, kata-kata Salsa kembali menggema. Rakyat bukan kelinci percobaan. Kalau kalian tidak siap jalankan program ini dengan benar, lebih baik hentikan daripada mencelakai. Meski menuai banyak pro kontra, tak bisa dipungkiri bahwa peran Salsa Arwina dalam mengawal isu ini sangat besar. Ia menjadi simbol kemarahan publik yang selama ini terpendam. Ia menjadi corong suara mereka yang seringkali tidak terdengar.